Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita akan merenungkan tema berbagi ruang kehidupan. Saya akan membacakan satu ayat dari Matius 19 ayatnya yang ke-23. Demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak Ibu, sekilas kalau kita membaca teks ini pasti para orang kaya merasa tersinggung. Bagaimana tidak? Di sana disebutkan dengan jelas oleh Yesus bahwa sukar sekali bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita melihat teks ini secara keseluruhan, pernyataan Yesus ini muncul karena ada penolakan dari seorang muda kaya yang tadinya berniat untuk mengikut Yesus. Penolakan itu karena Yesus menyarankan agar anak muda kaya ini menjual harta miliknya dan membagikannya pada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan Injil Matius memberikan catatan yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang muda itu pergi dan sedih karena banyak hartanya. Catatan ini menegaskan bahwa yang ditolak itu bukanlah orang kaya atau kekayaannya, melainkan sikap hati yang melekat pada kekayaan dan bukan pada Tuhan. Itu berarti tidak menutup kemungkinan hanya orang kaya. Bahkan orang-orang yang tidak punya ataupun dalam level sedang, ketika hatinya melekat pada harta kekayaan dan itu nampak di dalam kehidupannya, maka itulah yang harus menjadi sebuah perhatian. Mengapa? Karena sikap hati yang melekat pada harta kekayaan tidak hanya membuat seseorang lupa akan Tuhan Sang Pemberi segala berkat, tapi juga membuatnya lupa akan tugas tanggung jawab yang menyertainya ketika Tuhan memberikan berkat dalam kehidupannya. Khususnya ialah bagaimana mengelola harta kekayaan itu sebagai alat untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Hal ini tidak berarti kita harus jadi kaya terlebih dahulu untuk menjadi berkat untuk sesama. Justru yang paling penting ialah bagaimana kita sadar bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini adalah semata karena anugerah Tuhan. Dan kesempatan bagi kita untuk berbagi ruang kehidupan dengan orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kita. Orang muda kaya yang pulang dengan bersedih hati itu enggan untuk berbagi ruang kehidupan. Hartanya memang banyak, tapi hartanya yang banyak itu tidak membuatnya peka dan peduli untuk melihat keadaan sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Walaupun ia sudah menjalankan kesalehan pribadi sebagai wujud kasihnya pada Tuhan, tapi di saat yang bersamaan ia gagal mewujudkan kasihnya pada Tuhan itu dalam hidup relasinya dengan sesama manusia. Ia gagal mengasihi sesamanya manusia yang membutuhkan uluran tangan. Ia gagal untuk berbagi kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai gereja, kita dipanggil tidak hanya untuk mengasihi Tuhan, tapi kita juga diutus untuk menghadirkan kasih Tuhan itu di dalam dan melalui kehidupan kita. Maka peka dan pedulilah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihatlah apa yang menjadi pergumulan, yang menjadi kebutuhan umat dan masyarakat di sekitar kita. Jangan sampai kemudian sebagai gereja kita justru menutup mata dan menutup telinga kita untuk tidak peduli dan tidak peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab ketika Tuhan memanggil kita, Ia mengutus kita untuk menjadi alat di tangannya yang mewujudkan kasih-Nya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kuncinya ialah berbagilah ruang kehidupan dengan mereka yang butuh ruang kehidupan. Sehingga hidup sebagai anugerah Tuhan benar-benar boleh dirayakan, tapi juga boleh dibagikan
di dalam dunia ini melalui kehidupan setiap kita yang hari ini masih diberikan anugerah dan berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah panggilan dan tugas perutusan kita sebagai gereja. Amin. Mari kita sejenak berdoa. Tuhan, terima kasih karena anugerah kehidupan yang masih boleh kami jalani. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang masih boleh kami nikmati. Maka ketika kami bersyukur, biarlah kami juga boleh mewujudkan kasih-Mu melalui kehadiran kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih sebagai gereja, biarlah kami boleh berkarya secara nyata untuk menjawab pergumulan umat dan masyarakat sekitar yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Sehingga sebagai gereja, kami tidak hanya membicarakan tentang kasih, dan kasih, tapi sebagai gereja, kami juga terus berupaya untuk mewujudkan kasih Tuhan itu melalui kesempatan dan anugerah untuk berbagi ruang kehidupan. Mampukanlah kami sebagai gereja untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat menjadi gereja, selamat berbagi ruang kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin.